Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video, Rahma El Yunusiah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Rahma El Yunusiah adalah seorang reformator pendidikan Islam. Pejuang kemerdekaan Indonesia, tokoh perempuan yang berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau dikenal luas sebagai pendiri Diniyah Putri, lembaga pendidikan perempuan Islam yang pertama di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, Rahma El Yunusiah juga merupakan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan Muslim untuk mendapatkan pendidikan formal dalam kerangka ajaran Islam yang kuat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rahma El Yunusiah mendirikan perguruan Diniyah Putri pada tahun 1923. Sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang memberikan pendidikan kepada anak perempuan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pendidikan yang diberikan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama, yang pada masa itu merupakan suatu terobosan besar. Selain di bidang pendidikan, Rahma El Yunusiah juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 1949, beliau memimpin pembentukan unit perbekalan bagi Tentara Keamanan Rakyat di Padang Panjang. Beliau dan para siswi serta pengajar di Diniyah Putri turut menjamin kebutuhan logistik, membantu pengadaan alat senjata bagi para pejuang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rahma El Yunusiah lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1900. Wafat pada tanggal 26 Februari tahun 1969. Perguruan Diniyah Putri didirikan pada tahun 1923. Keterlibatan beliau dalam perjuangan kemerdekaan, terutama dalam membantu Tentara Keamanan Rakyat, terjadi pada masa Revolusi Nasional Indonesia, sekitar tahun 1945 hingga tahun 1949. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa semua kiprah besar Rahma El Yunusiah terpusat di Padang Panjang, Sumatera Barat. Di kota inilah perguruan Diniyah Putri dibangun, berkembang menjadi pusat pendidikan perempuan Islam. Padang Panjang juga menjadi basis perjuangan logistik bagi Tentara Keamanan Rakyat yang beliau pelopori selama revolusi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rahma El Yunusiah mendirikan perguruan Diniyah Putri karena terinspirasi oleh semangat untuk mencerdaskan perempuan Muslim, memberikan hak yang setara dalam memperoleh pendidikan. Pada masanya, akses perempuan terhadap pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang bermutu, masih sangat terbatas. Selain itu, semangat nasionalisme dan keinginan untuk berkontribusi bagi kemerdekaan bangsa mendorong beliau untuk terlibat langsung dalam perjuangan revolusioner melalui cara yang sesuai dengan kapasitas dan kondisi saat itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rahma El Yunusiah mendirikan perguruan Diniyah Putri dengan semangat pembaruan, di mana kurikulum yang diajarkan merupakan kombinasi antara pelajaran umum dan pelajaran agama, serta membekali murid dengan keterampilan hidup. Saat revolusi berlangsung, beliau memobilisasi sumber daya di lingkup perguruan untuk mendukung perjuangan bersenjata, dengan cara menyuplai logistik, merawat para pejuang, serta membantu pengadaan senjata. Hal ini menjadikan beliau tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga patriot yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Rahma El Yunusiah lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1900 di Padang Panjang, Sumatera Barat, dalam keluarga ulama yang taat beragama. Latar belakang keluarganya yang religius membentuk jiwa beliau sejak kecil untuk mencintai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Beliau adalah adik dari ulama besar Syekh Zainuddin Labai El Yunusi, yang juga dikenal sebagai tokoh pembaruan pendidikan Islam di Minangkabau.
Didikan lingkungan yang syarat nilai keagamaan dan semangat kemajuan membuat Rahma El Yunusiah sejak muda memiliki visi besar tentang perlunya perempuan mendapatkan pendidikan yang layak tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pada awal abad ke-20, pendidikan perempuan di Indonesia masih sangat terbatas. Rahma El Yunusiah melihat bahwa kaum perempuan seringkali hanya disiapkan untuk urusan rumah tangga tanpa diberi ruang untuk belajar ilmu agama maupun pengetahuan umum. Semangat pembaruan inilah yang mendorong beliau mendirikan perguruan diniyah putri di Padang Panjang pada tahun 1923. Lembaga ini menjadi pelopor pendidikan formal bagi anak perempuan Muslim, menggabungkan kurikulum agama dengan ilmu pengetahuan modern serta keterampilan praktis seperti menjahit, merajut, manajemen rumah tangga. Konsep pendidikan ini sangat maju pada zamannya karena memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara intelektual dan spiritual. Rahma El Yunusiah memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi juga membentuk sistem pendidikan yang menekankan pada kesadaran moral, kedisiplinan, kemandirian. Perguruan diniyah putri terus berkembang dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, menjadi contoh bagi berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya, baik di Indonesia maupun Asia Tenggara. Bahkan banyak tokoh perempuan Indonesia yang pernah terinspirasi dari sistem pendidikan Rahma El Yunusiah. Selain kiprah di bidang pendidikan, Rahma El Yunusiah juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika Revolusi Nasional Indonesia berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1949, beliau memimpin pembentukan unit perbekalan Tentara Keamanan Rakyat di Padang Panjang. Dengan keteguhan hati, Rahma El Yunusiah bersama para murid dan pengajar diniyah putri mengumpulkan bahan makanan, pakaian, peralatan yang dibutuhkan oleh para pejuang di medan perang. Bahkan beliau turut membantu pengadaan senjata, menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki di garis depan, tetapi juga oleh perempuan yang berkontribusi secara nyata di lini logistik. Dari sudut pandang sosial, Rahma El Yunusiah berhasil mengangkat derajat perempuan dalam masyarakat. Melalui pendidikan, beliau membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi pilar kemajuan bangsa tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keislaman. Diniyah putri menjadi simbol kebangkitan perempuan Muslim di Indonesia, tempat lahirnya generasi perempuan berilmu, mandiri, berkarakter. Gagasan Rahma El Yunusiah sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang saat itu sedang bangkit melawan kolonialisme, di mana pendidikan menjadi senjata utama untuk melawan kebodohan dan penindasan. Dari sisi budaya, keberadaan Rahma El Yunusiah mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam pendidikan dan perjuangan bangsa. Beliau mematahkan stigma bahwa perempuan hanya berperan di rumah tangga. Dengan memadukan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, keterampilan praktis, Rahma El Yunusiah menciptakan sistem pendidikan yang menyeluruh dan berkarakter. Dari sudut pandang sejarah pendidikan Islam, Rahma El Yunusiah dikenal sebagai tokoh pembaruan yang berani. Pada masa itu, belum ada sistem pendidikan formal untuk perempuan yang berbasis pesantren. Model pendidikan yang beliau kembangkan menjadi inspirasi hingga ke luar negeri. Bahkan Rahma El Yunusiah menerima pengakuan internasional, salah satunya dari Universitas Al-Azhar Mesir yang memberikan penghormatan atas jasa beliau dalam memajukan pendidikan Islam. Rahma El Yunusiah wafat pada tanggal 26 Februari tahun 1969, meninggalkan warisan yang sangat besar bagi dunia pendidikan dan perjuangan bangsa. Hingga kini, perguruan diniyah putri di Padang Panjang masih terus berkembang, menjadi saksi bisu perjuangan seorang perempuan visioner yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan kaum perempuan dan membela kemerdekaan Indonesia. Warisan pemikiran dan dedikasi Rahma El Yunusiah tidak hanya menginspirasi dunia pendidikan, tetapi juga membuktikan bahwa peran perempuan sangatlah penting dalam pembangunan bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT.
di balik kemajuan suatu bangsa. Tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.